Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini diberi kesempatan bisa berkumpul kembali setelah beberapa minggu tidak bertemu. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang berkah bagi kita. Ada ilmu yang diharap bisa bertambah, ada iman yang semakin menguat, ada persaudaraan yang semakin erat, dan tentu berharap lewat pertemuan ini menjadi wasilah diberi kemudahan dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bapak sekalian, rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di bulan Muharram. Selesai Muharram. Oke, kita masih ada di bulan Muharram dan di akhir Muharram, di pertengahan Agustus. Ada spirit yang sama Bapak sekalian antara Muharram dengan Agustus, yakni spirit perjuangan, spirit kebebasan, spirit kehidupan yang lebih baik. Kita dikaruniakan Allah agama ini kebangkitan yang menjadi tonggak pemisah antara kegelapan dengan terang benderang itu di hijrah, dan itu dihitung Muharram. Karunia Allah dengan bangsa ini secara jasad, secara lahiriah, menurut bacaan sekian ratus tahun dijajah oleh Belanda, lalu sekian tahun oleh Jepang, lalu karunia Allah diberikan Agustus 1945. Tentu Bapak sekalian, ini bukan karunia yang biasa, karena harga sebuah kebebasan itu mahal. Kemerdekaan itu dibutuhkan agar kita bisa menyempurnakan dan leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesungguhnya inti dakwah pun adalah kemerdekaan. Sampai menjadikan merdeka yang sesungguhnya tahrirun nas an ibadatin nas ila ibadatillah. Bagaimana membebaskan manusia dari penghambaan diri kepada manusia dan hanya beribadah kepada Allah. Maka spirit hijrah, kemerdekaan yang didengungkan oleh orang tua terdahulu ini luar biasa. Dan ini adalah inti dakwah, inti Islam. Islam itu apa? Ingin menjadikan orang merdeka sehingga tidak ada orang yang menjajah orang lain, baik pikirannya, baik fisiknya, baik ekonominya. Dia hamba Allah yang merdeka, yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas moal naros ka bapaknya, ari bapak geus merdeka encan moal. Nama geus merdeka. Apakah pemikiran kita sudah merdeka? Apakah ekonomi kita sudah merdeka? Apakah kebebasan kita untuk menyatakan sudah merdeka dan sebagainya? Tapi dari semua itu kita diberikan oleh Allah berupa terbebasnya dari lahiriah penjajahan. Dan itu mesti kita syukur. Nah, Bapak sekalian, beda ini materi 17 Agustusnya.
Jadi materinya saya ingat. Saya ingin mengambil ibrah dari sebuah kaum, sebuah negeri yang Allah sampai katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di surah Saba ayat ke-15. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Sungguh terbukti bagi kaum Saba, bagi negeri Saba, di tempat tinggal mereka ayah ada tanda kekuasaan Allah. Apa tanda kekuasaan Allahnya? Dijelaskan di kelanjutannya. Jannatani, ada dua kebun. An yamini washimal, di kanan kirinya kebun. Kita tahu kalau dibaca di tafsir ya, sejarah kaum Saba, negeri Saba, luar biasa. Diutuslah Rasul, diingatkan kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah, lalu Allah berkahi dengan pertaniannya yang luar biasa, dengan bendungan yang terkenal Makrib, lalu kemudian disalurkan. Istilahnya Pak, kalau orang jalan bawa bak, bawa bobokok, lain bobokok, dingkul, terang dingkul, dingkul bahasa Indonesia bakul. Kalau saja orang bawa bakul kosong, lalu kemudian lewat pohon, maka kemudian itu sudah penuh dengan jenis-jenis buah-buahan yang berbeda. Saking makmurnya. Bahkan dikatakan rengit wae saking sejahteranya. Maka dikatakan baldah thayyibah, negeri yang baik, subur, makmur. Ditambah negeri yang baik, lalu datang utusan dan mereka mau mengikuti utusan. Maka dilanjutkan wa rabbun ghafur. Kenapa rabbun ghafur? Karena mereka mentaati Rasul. Karena mereka melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasul yang diutus. Alam yang mumpuni, subur, lalu sikap yang sesuai dengan yang dipinta oleh Allah, maka menjadikan warabbun ghafur. Jadi bahasa rabbun ghafur, Allah mengampuni itu karena perilaku mereka yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan negeri SDA ya, sumber daya alam yang mumpuni, ditambah perilaku yang baik, maka Allah katakan kulu min rizki rabbikum, makanlah kalian min rizki rabbikum, dari rizki yang dikaruniakan Tuhan kalian. Sok pakai, jangan dipakai untuk orang lain. Makanlah oleh kalian, olah oleh kalian, makmurkan oleh kalian. Tong kalaka digadekeun ka batur. Ya, jangan sampai kita menjadi pekerja di rumah sendiri. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah sendiri. Kulu min rizqi rabbikum, tapi dilanjutkan washkurulah. Nah, itu yang kemudian harus menjadi catatan. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diakhiri dengan baldatun thayyibatun wa rabbun. Bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan Bapak sekalian, kalau sumber daya alam sebetulnya kita ini termasuk yang luar biasa dibandingkan bangsa-bangsa lain. Yang dikhawatirkan itu apa? Bagian yang kedua, Rabbunnya tidak ghafur gara-gara perilaku. Dan terbukti Saba ini ketika mereka tidak lagi bertauhid, ketika mereka tidak lagi beribadah kepada Allah, bagi Allah begitu mudah. Hadirkan banjir bandang, bendungan yang dibanggakan, banjir. Semuanya menghabiskan pertanian-pertanian. Dan bukan hanya itu saja, yang tadinya manis buah-buahan itu menjadi pahit. Habis semuanya.
Gara-gara apa? Gara-gara tidak ada poin, washkurullah. Gara-gara tidak ada poin, washkur. Jadi sahabat yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, nanti kalau dibaca di ayat berikutnya, Allah habiskan. Dan bagi Allah itu, Bapak sekalian, kita meyakini innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Enggak susah. Termasuk di Sabah itu ada Ratu Bilqis. Dan bukan hanya Sabah, kita baca bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Thamud, bagaimana kaum Nabi Lut dibinasakan itu gara-gara tidak ada poin washkurullah. Tidak ada. Maka benar apa yang Allah katakan, ma yang Allahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengazab kalian in syakartum jika kalian bersyukur. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur. Dan di ayat lain, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan itulah yang menimpa kaum Sabah. Bapak sekalian, maka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah 78, harusnya usia 78 tahun, maka dia tersebut. Saya ingin mengingatkan kita semua, ya, mari kita bersyukur. Dan syukur itu yang mulailah karena Allah menyuruh kita itu anishkurli, bersyukurlah kalian kepada Allah. Dengan apa? Dengan meyakini, mentaati perintah, menjauhi larangan. Bersyukur kepada Allah. Lalu bersyukur juga kepada manusia. La yashkurillah man lam la yashkurillah man lam yashkurinnas. Enggak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Jadi Bapak sekalian, enggak cukuplah bangsa ini dikokohkan dengan ibadah-ibadah kita, lalu kita lupa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Gak bisa kita ini hanya hablum minallah. Duribat alaihim zillatu wal maskanatu aina masukitu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Keberkahan kita ini tidak cukup hanya menjadi orang yang soleh dalam ibadah, tidak ada soleh sosial. Maka selain bagaimana masjid dipenuhi, kajian dihadiri, ada syukur yang lain, yaitu bersyukur kepada sesama makhluk Allah, kepada manusia. Karena tidak termasuk bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Siapa manusia yang paling wajib kita syukuri? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu kita dapat hidayah, kita baca Quran, kita bisa bersalat berjamaah, ini jasa Rasul. Maka jangan sampai umat ini lupa dengan Rasulnya. Jangan sampai umat ini tidak mencintai Rasulnya. Bagaimana mensyukuri kehadiran Rasul? Mengimaninya. Benarkan apa yang disampaikan. Jangan sampai kita meragukan. Benar nggak ya ucapan Rasul? Bahaya. Laksanakan yang diperintahkan. Jauhi yang dilarang. Dan berusaha ibadah sesuai dengan ketentuan. Nah, itu bentuk syukur kepada Rasul. Yakini Rasul. Dengarkan ucapan, benarkan apa yang disampaikan, laksanakan apa yang diperintahkan, jauhi apa yang dilarang, lakukan ibadah sesuai dengan ketentuan.
Termasuk bersyukur kepada Rasul ini, perbanyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Medit ya, karena Allah yang berfirman seperti itu di surah Al-Ahzab. Sabara ribu sadin kan baca salawat. Halo? 100. Alhamdulillah. Ya, nanti 100 sekian ke 10 di pagi hari, 10 di sore hari. Kudu panjang-panjang, Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sakit tuh 10 kali. Kenaon? Sebagai bentuk kecintaan, sebagai bentuk kesyukur. Ya. Siapa yang diuntungkan dengan sholawat? Rasul? Enggak, kita yang diuntungkan. Ya. Lalu siapa lagi kita berterima kasih kepada manusia? Orang tua. Anishkurli wali walidaika. Punten ya, meskipun ningali bapak teh geus ngora gitu. Geus ngora. Tapi data percaya lamun Allah ibu bapaan. Kita ini pasti memiliki ibu bapak. Karena dalam Islam, syukur ke orang tua tidak berakhir dengan wafatnya orang tua. Selesai orang tua kita wafat, selesai ibadah kita ke orang tua, selesai syukur kita, enggak. Ya Rasul, apakah masih ada kewajiban saya kepada orang tua jika orang tua sudah meninggal? Ya. Mintakan ampunan, doakan, laksanakan wasiatnya. Sambungkan silaturahmi orang-orang yang pernah nyambung dengan orang tua. Begitu. Kalau baheula mah ngobrolkeun jalma nu tara ngadoakeun kolot teh ngawariskeun fakir. Dan Allah kan yang mengajari, waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kepada sesama. Jadi Bapak sedayana, nah ini mudah-mudahan bentuk kesyukuran kita atas karunia Allah saat ini, ya satu berhubungan dengan Allah berarti jadilah hamba Allah yang taat beribadah. Yang kedua, karena kita ini hidup di alam manusia, maka jangan sampai jauh dari manusia. Dan syukur kita dengan kehadiran keberadaan kita, ada Rasulullah, ada orang tua, ada guru-guru kita, termasuk dengan siapapun sesama kita kaum muslim. Dan satu hal Bapak sekalian, kita ini tidak mungkin jadi ahli syukur kalau terus melihat sisi kekurangan. Kita ini tidak akan jadi ahli syukur kalau terus melihat sisi keburukan. Karena melihat kekurangan dan keburukan hanya akan melahirkan jiwa kufur, tidak bersyukur. Sering teh atuda. Halo? Paneta teh saudara kamu, nya atuda pika sebelum, atuda koret gitu. Tara aya di dieu mah nya. Jadi mudah-mudahan belajar tong nyebut atuda. Kejelekan orang lain itu tidak akan menjadi milik kita, tapi kebaikan kita pasti menjadi milik kita, bukan milik orang lain. Dan kita tidak akan menjadi orang yang pandai berterima kasih ke orang lain kalau hanya sibuk melihat kekurangan. Namun ninggalin kurang mah hayang teh ngambek. Naon deui, Pak? Saya ngambek naon? Komplain gitu. Ya. Berbahagia kalau Allah berikan kita hati yang bersyukur. Allahumma inni as'aluka qalban syakir. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang bersyukur. Saya hanya dengan jiwa syukur itulah Bapak, kita akan kokoh bekerja sama. Dengan jiwa yang syukur itulah kita akan kokoh dalam kebersamaan. Dengan jiwa syukur itulah kita akan mudah melupakan kekurangan.
Dengan jiwa syukur itulah kita akan sibuk melihat kebaikan, lalu kita merasa bahagia dengan kebaikan. Ya, nah Bapak sekalian, termasuk mungkin aya wargi orang anu can ka masjid. Halo, mungkin kahayang orang hayang ka masjid li, lamun diajak tedaykeun kumaha? Kesel teh. Dan setelah kita kesel gimana? Ambek, geus ngambek kajauh. Geus kajauh, ya mendingan lamun eueuh naon kumaha lamun deui nyieun kubu-kubuan. Karena orang itu nanti akan bersatu dengan orang yang sama. Orang itu tidak bisa Pak hidup sendirian. Dia pasti akan mencari teman yang akhirnya menjadi sebuah kekuatan. Begini. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian, saya ingin dengan apa mensyukuri nikmat kemerdekaan? Ya dengan seperti ini. Mari kita sama-sama hadirkan kebaikan, terus melihat sisi kebaikan, lalu bekerja sama dalam kebaikan. Insya Allah. Ya, adapun kekurangan harus kita sadari, tidak ada orang yang sempurna. Ya, dan Bapak sekalian, proses untuk sempurna itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang cepat, tetapi proses tiap orang berbeda-beda. Kintenan lamun kurang ngaos sami teu pemahaman, sami teu nu nembe ngaos sareng nu 10 tahun ngaos. Halo? Beda. Ya. Tapi Bapak sekalian, coba jalma tara papanggih di masjid salat 5 waktu. Kan kesel. Geus we tong ningali etana. Ayeuna mah ningali alhamdulillah, geuning lebaran mah papanggih sasalama di lapang. Geus wae eta. Dan teu bisa penuntut batur. Ayeuna mah nuntut urang we sing alus. Kalaulah orang lain belum bareng sama kita, jangan terus menyalahkan. Jangan-jangan keberadaan kita belum dirasakan. Jangan-jangan ada sisi kebaikan yang belum dirasakan. Sehingga ajakan-ajakan kita itu seperti tidak ada manfaat. Maka mari seperti itu. Termasuk Bapak sekalian, punten ya, salat itu kan kudu khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus salat itu kan walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Pak nuntut ka urang kudu khusyuk, nuntut ka urang kudu di awal waktu. Tapi lamun jang batur tong kitu. Geuning katingali kakara salat padahal geus 2:30. Punten Pak, ka batur mah alhamdulillah masih kene salat meskipun 2:30. Halo? Punten, ka batur supaya naon? Hate supaya teu kotor. Teh ngambak. Sahun teh gelut. Terus? Wihan Pak. Nuntut ka urang fi awwali waqtiha. Nuntut ka urang khusyuk paham kana hartina. Tapi teu bisa nuntut batur. Bebeja abdi macan bisa khusyuk. Alhamdulillah masih bisa sujud oge. Kelak di akhirat aya jalma hayang sujud wae ge geus teu bisa. Punten Pak, ya nuntut ka batur. Lihat sisi alhamdulillah masih salat, masih katingali sujud. Sabodo masalah khusyuk itu mah urusan dia dengan Allah. Tapi nuntut ka urang kudu khusyuk. Nuntut ka urang kudu awal waktu. Ngan lamun ningali batur, tong nganilai batur sakumaha urang. Sami teu jalma nu sibuk jeung nu teu sibuk. Beda. Kajaba lamun wani kieu, kunaon salatna 2:30. Eta bete nungguan heula warung. Tutup warung, terus saya dibeli kabeh. Mantap. Ya. Kajaba lamun kitu saya. Cing kira-kira eta selama 15 menit penghasilan sabaraha? Paling 20.000. Geus atuh tutup tah 20 menit. 20.000. Yuang salat. Sok daekeun. Ya mangan terus we dicarekan, dibereh henteu.
Dan itu mah diceramahan gitu hese asup napa. Ya. Nah, jadi punten wihan. Ini dalam rangka apa? Kita ingin semakin berkualitas, kekokohan kita semakin kuat, lalu hati semakin bersih, dan kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli syukur, termasuk syukur dengan sesama. Ngan poinna dan mau jadi ahli syukur, lamun sibuk ningali hapuran. Bolehkah kita ini mengingatkan? Tidak. Mandro amin kumunkaron palibagir biadi. Tapi sing emot oge, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bolehkah kita menasihati? Kedah. Tapi sing emot oge, bahwa hidayah lain di tangan kurang. Eta mah bagian Allah. Dakwah ya dakwah saja, ngajak ya ngajak saja. Enggak usah kemudian jadi menyakiti dengan perkataan. Enggak usah kemudian memponis bahwa salah dan sebagainya. Ajak ya ajak saja. Maka sibukkan kita dengan ilmu kita, mau sampaikan pemahaman kita, tapi jangan sampai kemudian nyiku pemahaman orang lain, karena itu akan membuat jurang yang akhirnya kita tidak menjadi ahli syukur. Seperti itu Pak, tong dilate hingga karena membedong aplikasi dia, mungkin pemanasan. Ada waktu 3 menit Bapak sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, ini hapunten ya. Termasuk saya ingin meskipun hubul waton minal iman, tong ditanyakan hadis lain nanya geus beres tiba lagi. Saya Abdurrahman As-Sakhawi, seorang muhaddits, beliau mengatakan hubul waton minal iman itu lam akif alaih, aku tidak menemukan itu hadis. Gitu ya. Tetapi beliau berkomentar wa maknahu sahih, maknanya benar. Karena nggak mungkinlah merawat bangsa, nggak mungkin menjaga, nggak mungkin memajukan kalau dia tidak bersyukur. Dan syukur itu bagian dari iman. Ya. Ya. Bapak sekalian, kalau ngomong teorinya kan tekeng. Da dulu sahabat-sahabat Rasul ge teu sadayana beunghar. Bahkan aya nu disebut ahli sufah. Ahli sufah itu orang yang tinggal di pelataran masjid. Teu boga imah. Ayeuna mah samiskin-miskinna ge boga imah jeung motor meskipun can lunas. Ya. Jadi lamun rek ngobrol teori eta teh teu meunang, salah. Tapi lamun ku urang disalahkeun dan moal narima. Sehingga memang dakwah itu butuh teknik. Dakwah itu butuh rekayasa. Dakwah itu butuh strategi. Gak bisa to the point. Dan yang paling mahal untuk masuk ke dakwah itu adalah bagaimana menautkan hati terlebih dahulu. Bagaimana menyambungkan hati terlebih dahulu. Karena ngomongan anu hatena geus nyambung jeung urang, bahasa kasar wae ge moal nyerieun hate. Sok, Bapak geus deukeut jeung babaturan. Terus saya diobrolan, salat heula bisi paeh isuk. Dan moal ngambek moal. Kenapa? Karena hatinya sudah nyambung. Cing eta hatinya nyambung kunaon? Bisa jadi karena botra. Halo? Bisa karena da loba dibere gitu. Gitu kan? Tapi coba Bapak, punten, can nyambung hatena, kemudian bahasana, ya sok ngetepan heula, bisi mau, duh kadina teh nyelekit gitu. Coba bahasanya kasar tuh, karena hatinya belum nyambung. Maka Bapak sadayana, nah ini mungkin PR kurang. Sebaiknya jangan dulu masuk materi kalau hatinya belum. Sehingga garapan kita naon nyambung ke hati. Gitu. Ya, upami dakwah pengajian ya ngaji lah gitu. Tapi upami bade dakwah fardiyah, bade pendekatan pribadi, gak bisa Pak. Cing ka dia. Saya tadi manggihan hadis, dangukeun, gelut. Bakal beda ka dia. Saya boga rezeki. Hayolah ngabaso ku saya ditraktir. Itu bakal beda. Nah, ngalamun kunaon
Doa. Enggak, ku saya sok dibantuan. Punten Pak. Al insan abdul ihsan. Manusia itu hamba kebaikan. Sulit nanti menolak orang yang sudah banyak berbuat baik. Nah ini yang kadang terlupakan. Ujung-ujung jebret, salah, salahkan. Ini dalilnya, ini keterangannya. Babat, habis, eta lemah. Selesai? Enggak. Berontak. Kudu make dalil, kudu macakeun kitab. Coba ketika hatinya sudah nyambung. Lalu kita hadir ketika dia susah. Lalu kita hadir di saat dia membutuhkan. Obrolan tanpa baca Quran, obrolan tanpa baca hadis, itu lebih tenang ke dia. Emang Rasulullah ada yang kisah sok ngaludahan dengan sok nyiduhan. Rasul balik ke masjid, sok disiduhan. Sampai suatu hari, mana geningan asa hujan lokal. Lalu ditanyakan ke sahabat, kemana kan sok nyiduhan? Kedamang ya Rasul. Coba Rasul, ngadoakeun goreng tuh. Alhamdulillah sakalian we. Enggak. Cepat pulang ke istrinya, bungkus buah tangan. Saya mau nengok orang yang sakit. Jalan hidayah itu didapatkan. Di saat teman yang mendalimi Rasul saja belum datang, Rasul menjadi orang yang pertama kali datang. Saksikan ya Rasul, teman saya saja belum ada yang nengok, engkau yang selama ini saya zalimi, saya ludahi, saya sakiti, malah engkau yang pertama kali datang. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Nah ini jadi Bapak sekalian, kadang-kadang kita ini kan sibuk dengan keilmuan kita lalu menilai amal orang lain. Dengan keilmuan kita lalu kemudian memvonis amal orang lain. Padahal di sisi lain kita tidak tahu seperti apa. Tadi seperti ya Pak Haji mana geus mapan enak we di awal ge. Abi makan orang-orang yang lamun teu kieu teh. Nah, sehingga ya dibutuhkan secara ilmu. Dulu zaman Rasulullah ada ahli sufa. Jadi secara ilmu ini salah. Tapi bagaimana supaya mereka juga memiliki keimanan seperti ahli sufa, seperti Sa'labah di waktu miskin, seperti Qarun di waktu miskin, kan justru ibadahnya di waktu miskin. Begitu. Nah, berarti PR-nya bagaimana menyentuh hati. Dan lamun cekolot nu deket jeung hati teh naon? Deket jeung hati teh naon? Perut cenah. Tah menyatukan. Nyatu ya, nyatu. Jadi Bapak sekalian, bagaimana bijaksananya orang-orang dulu, biar hadir dulu bareng, diajak makan. Baru setelah itu disisipkan sedikit-sedikit. Gak bisa Pak, jangan samakan orang yang baru dengan yang sudah lama. Jangan samakan orang yang sudah level ikhlas luar biasa dengan orang yang masih tertarik. Nah jadi seperti itu. Jadi secara teori tadi salah. Ya, karena orang-orang terdahulu juga bukan orang-orang yang kaya semua. Ya. Nah, tetapi secara metode dakwah itu yang harus kita tempuh, bagaimana kita menyentuh hatinya dan dia tidak tersakiti dengan ucapan. Wallahu